Derap Castra, melangkah bersama membana di udara. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Derap Podcast bersama aku, Freya, sebagai podcaster kalian pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini tuh aku super duper excited karena hari ini tuh aku kedatangan tamu yang sangat spesial dan istimewa teman-teman. Beliau merupakan salah satu dokter spesialis bedah. Keren banget ya teman-teman. Udah dokter terus spesialis lagi. Wih. Pasti teman-teman juga banyak nih ya yang mau masuk ke fakultas kedokteran. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut Dr. Eko Setiawan, SPB Finans. Halo Dok. Halo. Mungkin sebagai pembukaan nih Dok, boleh perkenalan diri dulu ke teman-teman yang sedang menonton Dok? Baik. Halo teman-teman, ya perkenalkan saya Eko Setiawan. Kalau nama lengkapnya tadi sudah disebutkan, ada doktornya. Dr. Eko Setiawan, SPB. Doktor itu berarti jenjang pendidikannya strata 3 atau S3. Kalau dokter S1. S1 pendidikan dokter. Kemudian SPB itu adalah spesialis bedah. Jadi sehari-hari saya berpraktek sebagai dokter spesialis bedah di rumah sakit. Sekaligus saya juga merupakan seorang dosen gitu. Wah, keren banget tuh. Udah sampai strata 3 ya, keren banget tuh. Alhamdulillah. Bagaimana nih Dok, gimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Senang ketemu teman-teman. Oke, kalau boleh tahu nih Dok, dokter sekarang melaksanakan praktek di rumah sakit mana ya? Oh iya, saya berpraktek di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Ya, sama-sama Pantura kan, dari sini kan. Nah, juga dosen di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Oke Dok, ini pertama kali ke Pati atau sebelumnya udah pernah nih Dok? Pati itu sering saya lewati, sering lewat. Tapi lewat. Bukan gitu. mampir ya Dok? Bukan mampir gitu. Ya jarang-jarang lah mampir. Sekarang udah mampir ya Dok? Wah, udah mampir ketemu teman-teman SMA 1 Pati yang hebat-hebat alumni. Mantap. Ya. Amin. Oh iya Dok, ini sekarang kan dokter sebagai dokter spesialis bedah dan kita tahu ya teman-teman kalau buat jadi dokter aja sendiri buat menempuh S1-nya tuh nggak mudah ya Dok, apalagi saingannya dan juga perjuangannya. Mungkin boleh ceritain nih Dok, awal mulanya dokter perjuangannya tuh jadi dokter tuh gimana sih? Baik, ya ini buat teman-teman ya kan SMA pasti akan melanjutkan ke strata 1 ya. Dan biasanya pendidikan strata 1 itu lebih dalam menentukan nanti kita ke depannya akan jadi apa gitu ya. Jadi saya dulu dari lahir sampai SMA saya di Riau. Riau tahu ya, di Sumatera sana ya, Sumatera Tengah. Setelah itu lulus SMA, saya terus ikut namanya SMPTN. Kalau sekarang apa namanya? Ujian masuk ya? Ya, SNBT kalau SNBT, yang tes. ya nama-namanya berubah-ubah soalnya. Ada Sipen Maru dulu, UMPTN. Ya intinya itu, saya ikut tes, terus saya memilih kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang sebagai pilihan satu saya, dan terus saya masuk ke sana. Terus selesai ya, namanya pendidikan dokter panjang ya, karena pendidikan dokter itu ada pendidikan S1-nya, ada pendidikan profesi namanya koas itu ya. Jadi total pendidikannya 6 tahun deh. Nah setelah itu kerja sebentar, baru masuk lagi jadi sekolah spesialis bedah, lamanya ya 5 tahun. Jadi lama sekolah terus ya. Terus sekolah lagi S3, lamanya 3 tahun. Waduh, perjuangannya lama, termasuk lama banget ya Dok. Lama sekali. Kalau boleh tahu nih Dok, dari banyaknya spesialis, kenapa kok dokter tuh lebih memilih ke bedah? Oh gitu, pertanyaan bagus sekali. Sebenarnya dulu waktu saya sekolah pendidikan dokter umum, saya nggak pernah berpikir saya akan masuk bedah. Oh gitu. Ya, saya lebih suka dulu tuh pelajaran tuh jantung, penyakit dalam, saya suka. Tapi setelah saya bekerja, saya jadi lebih suka ke cabang ilmu bedah. Kenapa? Karena ilmu bedah itu ada keterampilan di situ. Jadi kita ada keterampilan tangan, ada pekerjaan ya, yang saya kira saya mungkin lebih berbakat di situ dibandingkan dengan spesialis yang lain. Makanya saya pilih spesialis bedah, dan kebetulan memang dari institusi saya memberikan beasiswanya ke bedah. Jadi pas gitu. Oh, keren banget Dok. Sebelumnya belum pernah ada kepikiran jadi dokter spesialis yang lainnya Dok? Apa kayak langsung waktu menempuh pendidikan dokternya langsung pengen bedah, atau sebelumnya udah ada Dok waktu kecil atau bagaimana?
Nggak ada sih. Jadi dulu ceritanya pada waktu saya kecil ya namanya kita ikut karnaval TK ya. Ada yang jadi dokter bedah, ada yang jadi tentara, polisi ya biasa ya. Cuma pada waktu saya sekolah SMA, dulu saya ikut Olimpiade Biologi ya. Sampai di nasional, internasional. Ya alhamdulillah beberapa kali dapat pernah medali emas nasional, pernah medali perak. Terus dari situ muncul ketertarikan saya ya kalau biologi kan kalau nggak masuk ke biologi, kalau nggak kedokteran Iya, kan. betul banget. Gitu. Jadi ya kedokteran bukan kecelakaan bagi saya, tapi memang Sudah tujuan dari sesuatu awal itu. yang sinkron dan linear dengan saya tempuh pada waktu SMA. Wah, keren banget tuh sampai medali emas dan emang butuh ngoleksi banyak itu ya, Dok. Penghargaan, piagam gitu untuk menempuh kedokterannya juga ya. Oh iya, kalau kedokteran sebenarnya kita SMPTN kan tidak melihat kita pernah ikut apa ya. Oh iya. Yang penting kan passing grade kita lulus itu dulu kan. Oh iya, Dok, soalnya Gitu. sekarang tuh udah ada yang SNBP, Dok. Jadi yang Berdasarkan berdasarkan prestasi, ya. Oh iya. bener-bener harus Iya. medali terus juga Oh, betul ya. piagam. Nah itu tuh sulitnya saya dulu ya, karena saya dulu ikut SMA itu ikut biologi, belajarnya biologi terus, jadi saya nggak ngerti fisika, nggak ngerti matematika, ngerti kimia, wah berat banget ya. Jadi saya masuk ujian masuk manapun nggak lulus gitu. Nah setelah saya lulus SMA, saya harus mengejar ketertinggalan itu, belajar harus kebut, karena tes masuk kedokteran kan nggak hanya biologi, Ya, ada matematika, matematika, fisika, kimia yang nggak ada hubungannya sama kedokteran. Ya syukurnya saya bisa lulus gitu. Nah, tapi keren banget sih, Dok. Belajar semuanya dan emang dari kecil udah fokus di biologi ya, Dok, berarti. Sebenarnya saya itu kan orang desa ya. Jadi mungkin beda sama teman-teman yang lain yang mungkin di kota dia suka matematika, perdagangan. Karena suka dengan ilmu alam ya, saya lebih ke arah biokimia, fisika, biologi, kimia, fisika sebenarnya. Matematika masih menjadi momok bagi saya sebenarnya. Sama sih, Gitu. Dok, saya juga. Sama ya? Matematika tuh waduh, tangan Jadi banget. gini, adik-adik ya. Adik-adik jangan berkecil hati. Kita itu ternyata dulu saya pikir ya kalau kita pintar matematika hebat. Ya pintar matematika bagus. Tapi namanya bakat itu kecerdasan ada banyak. Yang adik-adik lakukan sekarang ini adalah salah satu bentuk kecerdasan. Namanya kecerdasan berbahasa. Tidak semua orang bisa ngomong di depan umum. Nah, ini latihannya dari sekarang. Dan salah satu kunci kesuksesan adalah kepintaran kita dalam berkomunikasi, dalam berbahasa, gitu ya. Oke, Dok, siap. Jadi kita jangan berkecil hati karena kita tuh semua pasti ada bakat di suatu Oh bidang iya, ya, Dok. betul sekali. Oke, Dok. Ya. Kalau boleh tahu nih, Dok, kata orang-orang nih, Dok, kalau dokter spesialis tuh lebih berat daripada dokter umum. Menurut dokter sendiri tuh gimana? Justru menurut saya dokter umum lebih berat. Oh, lebih berat Kenapa? malahan. Karena dokter umum itu harus menguasai semua penyakit kan. Kan nggak bisa kita bilang, dokter ini datang ke saya, oh saya nggak bisa nanganin ini, tapi dokter umum bisa nanganin semuanya. Kalau dokter bedah kan bedah doang, sempit kan, gitu. Kalau ditinjau dari itu. Cuma memang kalau makin kita spesialis, makin kita sekolah lagi, makin sempit ilmunya, kita makin ahli di satu bidang. Kayak saya mendalami stem cell ya makin ahli di bidang itu. Gitu. Itu aja kelebihannya. Tapi sebenarnya semua punya Kesulitan kelebihan masing-masing sama. juga, ya. Sulit mana sih guru SD, apa guru SMP, SMA atau dosen? Kalau saya bilang kalau si dosen mudah ya. Yang sulit itu jadi guru SD, ngajarin orang belum bisa baca, harus baca ya kan. Guru SMA lebih sulit daripada jadi dosen S3 kayak saya. Sulit kan? Kalau dosen S3 gampang, orang-orangnya udah biasa belajar gitu Iya, ya. benar banget sih, Dok. Oke, Dok, tadi kan dokter itu mengadakan seminar ya tadi di betul. SMA Negeri 1 Pati. Iya. Dan juga dokter tadi bercerita S3-nya ngambil stem cell ya, Iya, Dok. Nah, iya. ini topik yang menarik banget nih, teman-teman. Bagi kita mungkin ada beberapa nih yang belum tahu stem cell itu apa. Mungkin boleh dijelaskan, Dok, ke teman-teman stem cell itu Iya. sebenarnya apa? Baik. Adik-adik, stem cell itu sebenarnya ilmu sudah lama deh. Stem cell. Jadi ada dua kata ya, stem. Stem itu berarti induk, cell itu sel, ya. Berarti stem cell itu adalah sel induk. Apa itu sel induk? Kita nyebutnya ada sel induk, ada sel punca. Artinya sel yang masih bisa berubah menjadi sel jenis lain. Jadi misalnya kalau otot kulit kita nih, kita ambil kulit kita bawa ke laboratorium biologi misalnya, kita kultur, jadinya sel kulit doang.
Tapi kalau mesenchymal stem cell, dia bisa berubah sifat ya. Bisa berubah sifat menjadi sel-sel saraf, sel tulang, sel lemak, tergantung bagaimana cara kita memanipulasi sel itu sehingga dia bisa berkembang jadi sel jenis lain. Lebih dari itu, ternyata stem cell itu punya kemampuan, namanya kemampuan terapeutik atau kemampuan pengobatan. Kenapa? Karena dia mengeluarkan banyak sekali zat-zat kandungan yang bermanfaat dalam proses penyakit, untuk penyembuhan penyakit. Kira-kira seperti itu. Oke dok, Iya. berarti stem cell itu juga bisa buat pengobatan Bisa, ya dok? iya. Oke dok, Bisa. ini saya tuh pernah baca di suatu artikel kalau waktu kita, ini dok, waktu pertama kali kita mau lahir nih di dunia ini kan ada pertemuan antara sel sperma dan juga sel ovum, Iya. dan itu tuh nanti membentuk Zigot. zigot awalan, dan itu tuh ada sel stem cell-nya itu, Iya, apakah benar dok? betul. Jadi kalau definisi stem cell itu adalah sel yang bisa berubah menjadi sel bentuk lain, maka zigot atau embrio atau pertemuan sel telur dengan sel sperma itu adalah stem cell yang paling hebat. Paling hebat, Kenapa? dok. Karena dari itu kita bisa jadi individu kayak gini sekarang utuh. Hebat banget kan? Berubah jadi berbagai macam bentuk sel, bukan hanya berubah, tapi harmoni dia membentuk satu individu yang utuh. Jadi itu adalah stem cell yang paling poten. Berarti stem cell waktu awalan tuh nanti dia bisa berubah jadi buat sel otot, Betul. sel otak gitu ya dok? Kalau kita belajar di biologi ya, kalau adik-adik dulu belajar di biologi mungkin ya, itu ada namanya kita membelah dulu kan. Dari Iya, satu benar, sel embrio jadi apa? Jadi blastosis, ya kan? Kemudian berkembang jadi 8 sel, morula. Pernah dengar morula ya? Pernah dok? Morula, blastula, ya kan? Kemudian baru dia terbentuk namanya organogenesis. Jadi yang sel yang tadi yang bulat-bulat, embrio yang awalnya bulat-bulat, baru dia membentuk organ. Berubah jadi jantung, berubah jadi sistem saraf, sistem intestinal, sistem otak, dan luar biasa. Itu dan itu tidak ada yang memerintah, itu benar-benar terprogram di dalam sistem sel itu. Luar biasa. Iya, luar biasa sekali ya dok. Iya. Dan ternyata tuh kita punya stem cell ya dok dalam Betul, tubuh kita. Betul. Itu apakah seiring berjalannya waktu jumlah stem cell-nya itu tetap sama Betul. atau berkurang dok seiring Iya. kita bertambah dewasa? Iya. Jadi stem cell, salah satu stem cell yang paling sering kita lihat kan di kulit kita ya, Dea. Setiap berapa hari sekali kulit kita itu berganti dengan benar, yang dok. baru, ya kan? Kalau seperti adik-adik ini kulit masih kencang. Kenapa? Karena setiap kali rusak dia berganti dengan sel baru yang bagus. Nah, lama-kelamaan jumlah sel ini berkurang sehingga proses penggantian sel-sel baru itu tidak terjadi. Itu yang kita sebut dengan penuaan. Lama-lama nggak bisa seperti adik-adik ini, kencang turun dia. Jadi stem cell itu ada di dalam tubuh kita, ya, ada di dalam setiap sel dalam tubuh kita, tapi jumlahnya terbatas. Gitu. Oke, dok. Iya. Oke. Kalau stem cell sendiri itu baru mulai diteliti akhir-akhir ini atau memang Oh, dulu iya. sudah ada dok? Iya. Jadi sebenarnya di belahan dunia lain itu ilmu pengetahuan tuh berkembang dengan sangat cepat. Kita ini termasuk terlambat sebenarnya. Oh, terlambat malah, Terlambat, dok. iya. Jadi kita ini user, kita ini ilmu udah jadi baru kita gunakan kan. Oh, Jadi iya. bukan kita penemunya. Pada waktu Perang Dunia I itu sebenarnya orang sudah mengenal yang namanya stem cell. Tapi orang sibuk perang terusnya. Terus perang dingin dan seterusnya. Baru stem cell ini boom lagi itu di era 90-an. Tapi penggunaan stem cell pada waktu itu baru sebatas penelitian laboratorium. Jadi belum sekarang bahwa dia ternyata bermanfaat untuk terapi. Nah, terapi inilah yang kita bisa bersaing lah dengan dunia luar. Kenapa? Karena di belahan dunia lain, di Eropa, saya baru dari Jepang, berapa bulan lalu saya dari Inggris, di sana juga mereka baru sebatas laboratorium. Sementara kita di sini itu sudah menggunakan ke manusia atau human dengan efek dan manfaat yang luar biasa. Jadi kita bisa bersaing di situ. Ya. Wah, keren banget ya teman-teman. Ya. Ternyata udah ada dari dulu ya dok. Cuman Udah ada, baru kita benar-benar teliti itu Ya, sekarang. ya betul. Ya. Oke dok. Kemudian tadi tuh saya kan juga ikut seminarnya nih dok, Ya. kebetulan. Itu dokter menyebutkan kalau di dalam stem cell-nya tuh ada namanya sekretom dok. Ya. Itu sekretom tuh sebenarnya apa sih dok? Iya, baik. Jadi stem cell itu kan sel induk tadi ya, bisa berubah menjadi berbagai macam sel. Ternyata stem cell ini pintar. Dia punya yang namanya kepintaran. Kalau di komputer kita tuh ada CPU, ada iya. hardware. Kalau di dalam tubuh kita namanya otak.
Kalau di sel namanya nukleus kan, ada DNA. Sama, stem cell ini juga pintar. Nah, cara dia pintar adalah kalau ada sesuatu dari luar, dia akan memberikan respon dengan mengeluarkan sesuatu kan. Nah, kalau kita belajar di biologi ada sintesis protein namanya. Dia mengeluarkan namanya metabolit, ya. Metabolit itu sekret, cairan, kandungan, nutrisi yang bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat untuk jaringan sekitarnya untuk berkomunikasi dengan dia. Dan ternyata itu jauh lebih menarik dibandingkan dengan stem cell itu sendiri. Karena stem cell itu kemampuan tadi berubah sifat kita nggak butuh. Yang kita butuhkan justru bagaimana dia tadi senjata-senjata yang dikeluarkan ini namanya sekretom itu kita gunakan sebagai modalitas atau senjata kita untuk terapi penyakit tertentu. Oh gitu dok, berarti sekretomnya itu yang berperan dalam mengobati ya dok? Iya, betul. Oke, kalau boleh tahu dok, biasanya tuh digunakan untuk penyakit-penyakit apa? Betul. Jadi sekretom ini atau stem cell dia punya tiga konten ya, 3 ingredient. Yang pertama adalah antiinflamasi atau anti peradangan. Yang kedua adalah imunoregulatory ya, manipulasi sistem imun. Yang ketiga regenerasi. Jadi semua penyakit yang basisnya peradangan, semua penyakit yang basisnya imun, semua penyakit yang basisnya degenerasi, maka di situ ada tempat untuk pengobatan stem cell. Dan pada hari ini penyakit degeneratif itu banyak banget deh. Ya, kenapa? Karena kita pola hidup yang salah, makanan kita salah, penuaan ya, inflamasi apalagi ya. Jadi autoimun. Jadi semua penyakit yang basisnya 3 tadi bisa kita treat dengan stem cell. Kalau misal kita pola makannya itu tadi kan terkadang tuh penyakit itu karena pola makan kita nggak sehat ya dok. Itu apakah berpengaruh ke stem cell di tubuh kita dok? Iya. Betul sekali. Jadi stem cell ini itu kan bekerja keras ya. Stem cell di dalam tubuh kita tuh bekerja keras. Untuk apa? Untuk memperbaiki tubuh kita dan untuk melawan agen-agen yang berbahaya bagi tubuh kita. Lah salah satu sesuatu yang kita masukkan dari luar sebagai benda asing itu kan makanan. Kalau kita memasukkan racun atau toksin atau sesuatu yang berbahaya, tentu stem cell kita fight. Dia akan lawan itu si patogen ya, dalam hal ini kuman misalnya. Dia juga lawan zat-zat mikroba yang berbahaya, kimia-kimia yang berbahaya. Lama-lama tentu kalau dia berperang terus melawan ini, jumlahnya akan makin lama makin menurun. Sehingga itu dia sangat berpengaruh ya. Dan tidak hanya makanan sebenarnya, stres, psikis ya, semuanya. Oke dok, berarti emang kita harus benar-benar menjaga pola makan hidup kita ya teman-teman. Iya. Oh iya dok, tadi kan waktu seminar dokter bilang kalau terkadang tuh hidup kita tuh butuh stres. Nah, tapi terkadang kalau stres berlebihan tuh nggak baik dok. Gimana sih dok korelasinya kalau kita butuh stresnya itu? Adik-adik sekarang stres nggak? Stres. Iya kan? Coba stres takut misalnya rekaman ini nggak bagus. Stres takut tiba-tiba lampunya mati. Karena adik-adik takut podcast ini tidak berjalan dengan baik, adik-adik mempersiapkan podcast ini dengan baik. Itu stres yang baik. Ya kan? Stres besok mau ujian, berarti kan stres besok mau ujian, kita harus belajar. Stres nanti saya bermanfaat apa enggak, mau jadi apa. Tentu kita persiapkan dari sekarang. Itu stres yang baik. Tapi stres yang baik, itu kata kuncinya adalah controlling stress. Stres yang terkendali. Stres yang tidak baik, stres yang tidak terkendali. Contohnya overthinking. Ya kan? Nah, ini adik ini gen apa sekarang nih? Gen Z. Oh, Gen Z. Nah, Gen Z ini kan arus informasi kan banyak nih ya. Nah, ya kan? Jadi mysteriosity itu udah nggak ada. Semua kita bisa cari lewat handphone. Betul. Kalau zaman saya dulu, zaman Pak Guru, kita bingung cari informasi, cari berita. Sekarang dapat semua. Tapi masalahnya kita jadi overthinking. Betul. Kita jadi comparing to others. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal membandingkan diri kita dengan orang lain di sosial media itu jelas nggak head to head karena dia udah dipoles kan. Nah, kita podcast udah dipoles juga kan? Iya, dok. Biar bagus, biar ini gitu. Nah, itu yang nggak bagus. Jadinya overthinking, menyalahkan diri sendiri, iri pada orang lain. Lama-lama stres. Jadi bukan stres yang positif jadinya. Itu dia deh. Gitu, dok. Berarti stres yang positif kalau emang kita ada suatu kebutuhan dan kita tuh udah berusaha buat memenuhi kebutuhan, dok. Dan begini, stres itu tidak hanya stres fisikis ya. Kalau adik-adik mau otot adik berkembang dengan baik, ya tentu harus dilatih kan dengan olahraga. Kalau kita mau kemampuan kita jalan kaki
lebih jauh ya kita harus biasakan jalan kaki. Kalau kita mau 10K, maka kita mulai dulu dengan 2K, 3K ya kan. Kalau kita mau lari 10 kilo ya mulai dari 5 kilo dulu kan. Kan itu dinaikkan secara bertahap dengan cara memberikan stres kepada tubuh kita supaya berkembang lebih baik. Kalau mau lebih pintar ya kita harus bikin stres di otak kita. Dengan cara apa ya? Dengan cara belajar hal-hal baru kayak gini nih. Ya kan? Benar. Gitu loh. Oke, Dok. Berarti emang kita nggak boleh stres berlebihan karena itu juga pengaruh ke jiwa kita, mental kita juga. Iya, ya, Dok? stres yang tidak terkendali. Oke, Gitu. Dok. Kalau stem cell ini mungkin beberapa orang masih menganggap remeh nih, Dok. Sebagai remaja, selain untuk pemulihan, apakah ada peran lain dari stem cell, Dok? Iya, kalau untuk adik-adik yang sehat nggak ada gunanya stem cell. Kenapa? Karena stem cell di tubuhnya adik-adik itu sangat bagus. Iya kan? Sangat bagus, masih muda, jagalah dengan baik, ya kan? Saya kalau bisa ngulang lagi SMA, saya akan berusaha lebih baik lagi sebenarnya. Iya kan? Tapi kan waktu yang nggak bisa saya ulang nih waktu yang sebesar adik-adik ini. Saya nggak dapat kesempatan yang sama nih seperti adik-adik dapat studio kayak gini nih. Dulu zaman saya SMP buku aja dijahit kan, lungsuran loh jahitnya. Iya kan? SMP di kampung, guru bahasa Inggris kadang datang kadang enggak, ya kan? Nah, kesempatan itu saya nggak dapat. Nah, adik-adik dapat kesempatan baik. Gitu. Jadi, manfaatkanlah stem cell yang ada di tubuh kita ini, yang masih jumlahnya banyak, energinya yang berlebih. Nanti kalau udah tua, udah ngantukan, ya sakit lagi lutut, ya udah lemas, otak juga udah mulai nggak lancar, ya kan? Ya gitu. Oke? Oke, Dok, siap. Kalau kita semakin tua tuh nanti kan stem cell tuh semakin berkurang gitu. Iya. Itu ada dampaknya ke kita nggak ada waktu tua. Itu sesuatu yang natural, akan dialami oleh siapa aja. Yang namanya tubuh kita itu pada waktu kecil lemah, terus menguat, pada sampai satu titik dia akan melemah. Nggak ada orang umur 90 lebih sehat daripada umur 50. Iya kan? Karena ya itu tadi, karena kita terus-menerus merusak, teroksidasi, stem cell kita jumlahnya berkurang. Sama toh dengan teori ya. Apakah meja ini kalau saya taruh di sini makin bagus atau makin jelek kalau lama-lama? Makin buruk kan? Nah, itu kalau di dalam teori evolusi namanya entrofi dan sintrofi. Ya. Udah belajar belum tuh SMA ya kan? Sesuatu itu tidak bergerak menuju kesempurnaan, tapi bergerak menuju kepada kepunahan. Iya, sama, betul. kita juga sama. Kalau kita nggak merawat gitu ya. Iya, dan mau dirawat sekalipun ya kita tetap akan tua. Udah emang naturalnya dari kita. Iya, natural sesuatu yang bernyawa dan hidup ya akan menua dan mati. Oke, Dok. Kalau semisal waktu kita tua kan biasanya kulit kita tuh jadi keriput ya, Dok. Iya. Itu ada nggak, Dok? Stem cell tuh bisa digunain buat mengatasi anti keriput itu? Ya, oke, baik. Sekarang tuh orang takut banget keriput kan. Nah, yang SMP pakai skincare macam-macam nih ya. Iya. Banyak skincare-nya sekarang. Kalau dulu kan bedak orang pakainya kan bedak tebal gitu kan. Ya. Kalau sekarang adik-adik udah melek tentang skincare, gimana make up yang bagus, ya kan, yang nggak norak gitu. Lah, jadi gini, ada orang yang dia tuh menua lebih cepat, ada orang menua lebih lambat. Jadi kalau adik-adik mau tidak cepat keriput, ya harus dirawat wajahnya. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kelembabannya, dengan membersihkan, dengan melindungi dia dari paparan sinar UV. That's great, ya kan? Jadi tidak akan cepat keriput. Lah kalau sudah keriput gimana? Ya nggak bisa lagi, ya harus dioperasi. Oh, nggak bisa pakai stem cell berarti ya, Dok? Stem cell bisa, tetapi tidak instan efeknya. Oh. Bukan disuntik stem cell terus kencang lagi kayak umur 20. Enggak ya. Gitu. Oh, berarti Need bisa, time. cuman waktunya yang relatif Butuh waktu lama. Paling tidak dia tidak progresif gitu. Oke, Dok. Kalau boleh tahu nih, Dok, kan di tubuh kita nih ada stem cell ya, Dok. Kalau boleh tahu tuh sumbernya dari mana aja? Stem cell dari tubuh kita. Iya. Stem cell di tubuh kita tuh ada di setiap sel tubuh kita. Iya. Jadi kalau kita lihat di kulit tuh ada lapisan kulit ya. Iya. Ada stratum, bawahnya apa namanya? Wah, ini lulus biologi kan nih? Stratum germinativum kan? Stratum basale, pernah dengar nggak? Di bawahnya kan ada stem cell tuh. Oke? Terus di pembuluh darah kita, di lapisan endotel tuh juga ada stem cell-nya. Kalau rusak dia akan diperbaiki. Nah, stem cell yang sedikit itu jumlahnya di otak. Jadi otak kita itu tidak memiliki stem cell yang jumlahnya banyak. Sehingga apa? Otak itu, sel otak yang ada tidak bisa membentuk sel otak baru. Tetapi dia bisa, namanya plastisitas. Jadi sel otak itu bisa kita
satu sel otak bisa kita maksimalkan fungsinya. Iya kan? Iya. Ada orang ya bagus sekali gitu ya dalam satu hal. Kenapa? Karena kemampuan otaknya dimaksimalkan. Oke, Gitu. Dok. Oke, Dok. Kalau tadi saya dengar juga nih, Dok, di seminar tuh stem cell tuh bisa dari jaringan lemak. Betul. Itu ada kekurangannya nggak, Dok, kalau misal diambil dari jaringan lemak untuk Betul. di penelitian? Iya. Betul, stem cell banyak sumbernya, diantaranya dari jaringan lemak. Cuma permasalahannya jaringan lemak itu bukan stem cell yang kandungannya banyak. Oh, gitu, Dok. Iya kan? Terus yang kedua, itu kan sel yang sudah dewasa. Jadi kemampuan stemness atau daya potensiasinya sangat rendah dibandingkan dengan stem cell yang asalnya dari tali pusar kan. Karena itu kan benar-benar sel muda. Awal Iya, banget sel gitu. awalan. Oke, Dok. Mungkin gimana, Dok? Kayak dari dokter sendiri kan itu meneliti tentang stem cell. Untuk sekarang ini potensinya untuk di masa depan tuh gimana, Dok? Ya, jadi kalau kita lihat film-film ya, ada itu film yang dia masuk ke dalam tabung terus langsung sembuh lagi gitu kan ya. Jadi potensinya luar biasa deh. Kenapa? Karena ilmu kedokteran tuh yang kita tahu baru secuil ya. Banyak sekali penyakit-penyakit yang sampai hari ini itu belum ditemukan obatnya. Obat yang benar-benar menyembuhkan total gitu. Di antaranya adalah penyakit kanker, Iya, Dok. penyakit bukan kanker kantong kering ya, cancer ya. Terus penyakit degeneratif misalnya. Jadi kalau ada yang dari adik-adik di SMA sini yang tertarik di dunia kedokteran, silahkan. Gitu ya. Iya, baik, Dok. Bakatnya kan masing-masing. Iya, Dok. Saya sebetulnya juga mau kedokteran. Oh ya, saya tunggu kalau gitu. Oke, Dok. Amin ya, Dok, bisa. Iya. Oh iya, Dok. Tadi kan Iya. stem cell itu peluangnya besar untuk di masa depan. Iya. Dengan banyak potensi-potensi Exact. tersebut, apakah sebetulnya ada kekurangan atau efek samping dari penggunaan stem cell, Betul. Dok? Jadi begini deh, stem cell ini penelitiannya kan masih jauh sekali ya. Artinya kita belum bisa memastikan sebenarnya efek paling baiknya apa atau ada nggak efek samping yang utama gitu. Tentunya semua pengobatan apapun dia punya positif dan negatif kan. Tidak semua penyakit tuh harus stem cell obatnya. Tidak semua penyakit juga tidak ada obatnya, pasti ada obatnya gitu. Jadi sejauh ini kalau kita menggunakan sumber stem cell yang baik, diproduksi dengan baik, menggunakan cara-cara yang baik, mendapatkan izin dari pemerintah secara legal, tentunya itu jauh lebih aman kan dibandingkan dengan yang pada produk apapun lah, nggak hanya stem cell, makanan juga sama kan. Gitu. Oke, Dok. Berarti stem cell itu, kalau boleh tahu ya, Dok, stem cell itu nggak cuma ada di yang berbagai tubuh kita ya, Dok? Nggak bisa kalau misal ada jus dikasih stem cell atau misal iya, nggak bisa deh, karena stem cell itu sel hidup. Kalau kita minum masuk ke lambung kita asam, ya kan? Jadi rusak pasti. Oh, Belum lagi di tenggorokan kita, di duodenum kita ada alkali, jadi rusak pasti. Jadi nggak ada ya kan? Tapi makanya kita harus belajar secara saintifik supaya kita bisa educate people, bisa kita edukasi masyarakat kita untuk tidak menjadi korban iklan. Oh iya. Pada hal Benar apapun banget, kan? Dok. Ya. Ya, jadi kita harus pintar dalam memilih informasi dan Ya, juga itu namanya kan bagus nih studionya. Studi apa namanya nih? The Rhapsody. Literasi ya? Ya, literasi. Mas. Wow kan, jadi literasi kita, mohon maaf ya, Indonesia tuh peringkat 2 terbawah dalam hal literasi. Literasi itu apa sih? Kemampuan kita mengkritisi sesuatu, kemampuan kita untuk mengelola sumber informasi kan? Gitu. Jadi studio ini adalah bagian literasi. Literasi itu bagian dari kita mencerdaskan masyarakat. Nah, tugas saya sebagai orang yang berkecimpung di stem cell ya tentu mengedukasi masyarakat, memberikan literasi baru. Oke, Dok. Sebetulnya sayang banget ya, Dok, Indonesia tuh membacanya tuh rendah ya. Betul. Ya karena budaya kita budaya tutur. Gitu. Coba ya, kan ada di literasi di sini tadi ada majalah ya, ada. Iya, ada. Waduh, saya mau berkontribusi situ tuh. Saya juga penulis sastra loh. Oh, Oh iya, saya punya puisi. Nanti saya share puisi saya. Oh iya, Saya siap, punya Dok. esai. Setiap minggu, setiap 1 kali sebulan saya pasti kirim puisi dan esai. Gitu. kita bisa lihat di mana tuh, Dok? Boleh Puisi nanti saya sama- share. Oke, Nanti Dok, saya share. siap. Di Wah, media online ada, ya kan? Nah, karena apa deh? Karena kemampuan menulis itu beda dengan kemampuan berbicara. Bener nggak? betul banget. Merangkai kata dengan kalimat itu beda lagi dengan merangkai tulisan.
berbicara secara terstruktur begini dengan berbicara dengan teman itu beda kan? Iya, beda banget dok. That's need skill kan? Nah, skill itu kalian latih terus, pelajari terus. Iya, benar banget dok. Oke? Kalau boleh tahu dok, di S3 ini pendidikan yang sedang dokter tempuh berarti sudah ada penelitian untuk mengembangkan stem cell itu? Saya sudah lulus. Oh, sudah lulus. Sudah lulus. Ya, memang penelitian saya di bidang stem cell. Oke dok, semoga penelitiannya bisa terus berlanjut ya dok untuk kedepannya. Betul. Agar kita juga bisa tahu stem cell ini semakin banyak dipergunakan. Justru itu tanggung jawabnya adik-adik nih yang muda nanti nih. Kalau saya umur udah 60 ya kalian lah tongkatnya kan, estafetnya ada di kalian. Saya kan tinggal mengarah-arahkan aja nih generasi saya nih, ya. Siap dok. Jadi bagi teman-teman nanti yang mau masuk fakultas kedokteran boleh banget nih juga melajari tentang stem cell untuk melanjutkan ke masa depannya dok. Iya. Oke dok. Menurut dokter sendiri kan ada nih yang namanya terapi stem cell. Nah itu bagaimana sih dok cara terapi itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita? Baik, cara terapinya macam-macam ya deh ya. Tentu kita terapinya saat ini berupanya injeksi ya. Injeksi. Belum ada yang dimakan gitu ya, injeksi. Jadi injeksi itu disuntik maksudnya ya, disuntikkan, dimasukkan, diimplantasikan dekat dengan organ yang sakit. Itu penyakit orang kan macam-macam kan? Betul banget. Gitu. Jadi sampai saat ini masih injeksi. Oke dok, berarti kalau semisal stem cell-nya tuh diinjeksinya ke pasien yang beda penyakit dok. Misal pasien yang ini sakitnya itu mungkin ini dok diabetes dan yang satunya itu sakitnya dok diabetes itu sama hipertensi. Okay. Nah itu ada efek sampingnya nggak dok walaupun beda itu? Efek samping nggak ada sebenarnya, tidak ada ya, karena stem cell ini dan sekretom ini belum kita kategorikan sebagai drugs atau obat. Kalau obat itu kan ada namanya level toksisitas ya. Kalau kita makan, kalau adik-adik minum obat pusing itu, obat sakit kepala, boleh kita makan 1 botol besar? Enggak kan? Boleh. Paling nggak 3 kali sehari kan? Iya, betul. Matilah kita kalau kita makan langsung Overdosis sehari 20 tablet langsung keluar buih kan? Iya. Gitu lah. Makanya stem cell ada nggak dosnya? Sampai hari ini memang belum ada dosis yang pasti tentang itu. Jadi menurut hemat saya sih itulah ke depan masih panjang penelitian ini. Tentu bagaimana, apakah ini bagus untuk penyakit ini, tidak bagus untuk penyakit ini, ada komplikasi ini, ada efek samping ini, itu ruang untuk penelitian. Oke dok, semoga nanti penelitiannya bisa berjalan lancar sampai masa depannya dok. Iya. Oke dok, kalau ini dok, ini kan stem cell tuh masih banyak kekurangan untuk sekarang dan nanti bakal ditambahkan lagi untuk kedepannya. Dokter ada kata-kata nggak nih dok buat teman-teman nanti yang ingin mengembangkan lagi tentang stem cell? Ya, sebenarnya bukan hanya stem cell ya, ilmu pengetahuan itu luas sebenarnya. Salah satunya stem cell ini. Jadi kalau kita itu punya pandangan yang luas ke atas, kita nggak akan terkungkung bahwa informasi itu hanya itu aja. Dunia kan luas ya, sama kan kayak dunia apa nih? Dunia teknologi, iya kan, dunia teknologi, dunia podcast, dunia ini macam-macam berkembang kan. Kalau dulu kita podcast tuh kita harus ketemu orang, siaran TV, sekarang luar biasa nih, media informasi. Sama juga stem cell. Itu dunia yang masih jauh sekali dan masih terbuka lebar untuk orang-orang yang punya namanya curiosity. Rasa ingin tahu. Ya, curiosity itu juga yang kedua adalah inovasi. Kita harus berani berinovasi. Harus inovasi itu menabrak batas. Ya, artinya sesuatu yang dipercaya tidak, ya kita meyakini mungkin tidak 100% benar gitu. Misalnya penyakit A ini tidak bisa sembuh. Kita bisa yakini barangkali ada gitu. Nah, itu yang membuat kita curiosity itu membuat kita berinovasi. Oke, dan kita nanti juga bisa ngelakuin penelitian juga. Iya, kalau enggak kita kan jadi pengekor. Jadi pengikut, jadi follower terus kan, nggak following. Yes, benar banget. Nggak following ya. Oke dok. Ini saya tuh sebetulnya dari tadi tuh penasaran dok. Kalau stem cell itu kan bisa berkembang dengan baik kalau kita menjaga pola hidup kita nih dok. Nah, sedangkan tuh ada beberapa orang nih yang ingin diet dan tadi saya dengar di seminar itu yang paling bagus itu intermittent
fasting, Dok. Nah, itu sistemnya tuh kayak gimana, Dok? Waduh, ini loncat lagi ya intermittent fasting nih sekarang ya. Oke, jadi gini deh. Sekarang ini, adik-adiknya sini saya lihat badannya bagus-bagus ya, nggak ada yang ini ya, yang overweight ya atau obes gitu ya, bagus-bagus. Kenapa? Karena metabolismenya bagus. Adik-adik makan banyak juga metabolisme masih bagus. Coba kalau usia saya makan banyak dikit gembrot langsung, ya kan? Gitu. Tapi masalahnya kita saat ini tuh dijejali dengan makan makanan yang over kalori. Contohnya apa sih? Ya itulah minuman manis itu yang es itu. Ya kan? Semua yang es manis pasti. Manis tambah tambah enak kan? Oh iya, tambah ya enak. Kan? Karena kan enak. Adiktifnya kan ada di manis itu kan. Coba kalau es teh kurang manis. Es teh tawar. Oh, es teh tawar jadinya. Jadi itu dia. Jadi dirusak oleh tubuh kita. Gitu. Oke, Dok. Sebenarnya saya terima kasih banget nih, Dok, udah mau datang ke podcast Semansa Derap hari ini dan juga udah mengadakan seminar tadi. Nanti saya di-share ya. Iya, di-share saya nih biar saya bisa share-share juga kan. Iya, Dok. Meningkatkan ini kan apa namanya tuh? Impression click through rate ya, apa ya? Yang beranda itu kalau muncul kan diklik orang tuh kan ada namanya kalau di statistik YouTube kan itu kan ya. Oh iya, gitu. Dok. Saya belajar YouTube juga loh. Wah, apa gitu. Mau nanti buka channel nih, Dok. Gitu. Oke, mantap. Ya. Oke, makasih ya, Dok. Sebetulnya saya masih banyak yang mau ditanyain, cuman kita udah di akhir podcast nih, Dok. Kita juga sudah lapar. Oh ya, oke. Habis ini langsung makan, Dok. Oke. Untuk akhir podcast, apakah ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang sedang menonton, Dok? Sudah semua pesan dari awal sampai akhir semuanya pesan. Oke? Jadi pesannya dengarkan lagi dari awal sampai akhir. Itu dia. Oke, Dok. Terima kasih banyak ya, Dok, sudah mau datang ke Derap Podcast. Semoga dokter selalu sehat selalu dan pesan-pesan dokter tadi juga bisa kami terapkan dengan baik. Penelitian stem cell juga bisa berjalan dengan baik untuk kedepannya ya, Dok. Saya lagi terima kasih banyak ya, Dok. Mohon maaf bila saya ada salah kata dan juga perbuatan. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe. Dan tunggu konten Derap Podcast selanjutnya. Dadah!